Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbagi tips cara mengasah bilah seperti arit atau dikenal sabit dengan proses cepat dan hasil memuaskan. Untuk langkah pertama pastinya kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mohon maaf bercanda agar lebih ceria tentunya. Wik. Untuk langkah pertama tentunya kita siapkan bahan bilah seperti arit yang mau kita tajamkan atau kita asah. Langkah kedua langsung siapkan mesin asah dan air yang mengalir deras tentunya, agar hasil memuaskan, dan tidak membuat bilah menjadi mudah sepuhan atau disebut meleot melentong, bukan lontong ya seluruh. Ya mata bilah jadi seperti bolak-balik seperti besi, hehehe 4 kali. Teknik ini juga harus ekstra hati-hati tentunya, karena putaran roda batu asah sangat cepat, kalau tidak hati-hati, bisa terbang tuh bilah aritnya seluruh. Waduh ngeri juga seluruh, tidak harus naik pesawat atau burung ya seluruh kalau mau terbangin arit, hehehe 3 kali. Mengasah bilah arit dengan benar sangat penting untuk menjaga keefektifan dan keamanan alat tersebut. Dalam naskah ini, kami akan menjelaskan proses mengasah bilah arit menggunakan gerindra, dan langkah-langkah untuk menghaluskannya dengan menggunakan pemoles halus. Bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Bilah arit yang perlu diasah. Gerinda dengan batu gerindra kasar, kain kasa atau kain lap, pelindung mata dan tangan, air untuk pendingin opsional, pemoles halus seperti batu pemoles atau pasta pemoles, kain lembut atau kain flanel. Langkah-langkah persiapan. Pastikan Anda memiliki semua bahan dan peralatan yang diperlukan. Gunakan pelindung mata dan tangan sebelum memulai proses pengasahan. Pastikan bilah arit dalam keadaan bersih sebelum memulai. Mengasah menggunakan gerinda. Pasang batu gerindra kasar pada gerinda dengan aman dan pastikan gerinda dalam posisi yang stabil. Hidupkan gerinda dan gesekkan bilah arit yang akan diasah pada batu gerindra dengan sudut sekitar 20 derajat. Pijat pelan-pelan bilah arit ke depan dan ke belakang secara merata di atas batu gerindra. Lanjutkan proses ini hingga bilah arit terlihat tajam dan tepi potongan terlihat rapi. Selama proses pengasahan, Anda dapat mengoleskan sedikit air pada bilah arit untuk mendinginkannya. Memeriksa ketajaman. Setelah proses pengasahan menggunakan gerinda selesai, periksa keadaan bilah arit dengan hati-hati. Pastikan tidak ada bagian yang terlalu tipis atau tumpul pada bilah arit. Jika masih ada kekurangan, lanjutkan ke langkah pengasahan menggunakan gerinda hingga mencapai ketajaman yang diinginkan. Pada suatu waktu di sebuah desa kecil yang terletak di lereng gunung, tinggal seorang pandai besi bernama AM-19. AM-19 memiliki reputasi yang baik dalam pembuatan senjata dan alat pertanian. Salah satu alat yang paling dibutuhkan oleh penduduk desa adalah bilah arit, yang digunakan untuk memotong rumput dan tanaman lainnya. Namun, AM-19 merasa tidak puas dengan kualitas bilah arit yang dihasilkan menggunakan mesin pengasah otomatis. Ia percaya bahwa sentuhan tangan manusia akan memberikan keunggulan dan ketajaman yang tak tertandingi pada bilah arit tersebut. Dengan tekad yang kuat, AM-19 memutuskan untuk mengasah bilah arit menggunakan alat asah manual. AM-19 mulai prosesnya dengan hati-hati. Ia mengambil sepotong batu asah yang dipilihnya secara khusus. Batu itu telah lama digunakan oleh para pandai besi terdahulu dan diyakini memiliki kekuatan khusus untuk mengasah bilah-bilah yang paling tumpul sekalipun. Dengan gerakan yang terampil dan teratur, AM-19 menyentuhkan bilah arit pada permukaan batu asah. Ia menekan bilah tersebut dengan kekuatan yang pas, memastikan agar tidak terlalu keras sehingga tidak merusak bilah arit. AM-19 berkonsentrasi penuh pada gerakan tangannya, mencari sudut yang tepat dan mengulangi gerakan itu dengan hati-hati. Waktu berlalu, dan AM-19 terus mengasah bilah arit tersebut. Setiap kali ia merasa ada sedikit kemajuan dalam ketajaman bilah, ia dengan hati-hati memeriksa hasilnya. AM-19 tahu bahwa butuh kesabaran dan ketekunan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sementara AM-19 terus bekerja, kabar tentang keahliannya menyebar di antara penduduk desa. Para petani dan tukang kebun segera berbondong-bondong datang ke bengkel AM-19, membawa bilah-bilah arit mereka yang tumpul dan kusam. Mereka melihat betapa tajamnya bilah arit yang telah dihasilkan oleh tangan AM-19.
dan ingin merasakan keajaiban itu sendiri. AM-19 tidak mengecewakan mereka. Ia mengasah satu bilah arit setelah yang lain, memastikan bahwa setiap bilah tersebut mengalami perubahan yang signifikan. Para petani yang tadinya harus bekerja keras dengan arit yang tumpul, sekarang dapat dengan mudah memotong rumput dan tanaman mereka dengan bilah yang tajam dan efisien. Berita tentang AM-19 dan alat asah manualnya menyebar lebih jauh lagi, menjangkau desa-desa di sekitar. Bahkan para pandai besi dari desa-desa terdekat datang untuk belajar teknik mengasah bilah arit secara manual dari AM-19. AM-19 dengan senang hati berbagi pengetahuan dan keterampilannya kepada mereka, menunjukkan bahwa hasil yang terbaik tidak selalu harus dicapai dengan bantuan teknologi modern. Dia semakin terampil dalam seni ini. Namun, untuk mengasah bilah dengan sempurna, AM menyadari bahwa dia membutuhkan peralatan yang baik. Dia bermimpi memiliki gerinda duduk yang dapat membantunya mencapai hasil yang lebih baik. Gerinda duduk adalah alat yang digunakan untuk mengasah dan memoles bilah dengan akurasi tinggi. Meskipun AM tahu bahwa gerinda duduk adalah alat yang mahal, dia tidak menyerah pada impiannya. Dia mulai bekerja paruh waktu di berbagai pekerjaan sampingan untuk mengumpulkan uang. Setiap sen yang dia dapatkan, dia simpan dengan tekun dan tidak menghabiskannya untuk keinginan lain. Setelah beberapa bulan bekerja keras, akhirnya AM berhasil mengumpulkan uang yang cukup untuk membeli gerinda duduk yang dia idam-idamkan. Dia sangat bahagia ketika dia membawa pulang gerinda duduk baru dan meletakkannya di bengkelnya. AM dengan hati-hati memasang alat ini dan dengan penuh semangat mulai melatih dirinya sendiri dalam mengasah bilah menggunakan gerinda duduk. Malam hari berlalu tanpa disadarinya saat AM fokus pada keterampilan barunya. Dia mengasah pisau dapur, pisau lipat, pisau berburu, dan banyak lagi. Dia berlatih dengan tekun setiap hari, mencoba berbagai sudut dan tekanan untuk mendapatkan hasil terbaik. Meskipun beberapa kali dia membuat kesalahan dan bilah menjadi terlalu tajam atau terlalu tumpul, AM tidak menyerah. Dia belajar dari kesalahannya dan terus berusaha memperbaikinya. Seiring berjalannya waktu, keterampilan AM dalam mengasah bilah menggunakan gerinda duduk semakin terasa. Teman-teman dan tetangga sekitar mulai menyadari keahliannya dan datang ke bengkelnya untuk meminta bantuannya. AM dengan senang hati membantu mereka, memperindah bilah-bilah mereka dengan hasil yang memukau. Kabar tentang keahlian AM menyebar ke penjuru kota. Bahkan, beberapa pengrajin pisau ternama mendengar tentang bakatnya dan tertarik untuk melihat keterampilannya sendiri. AM mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan mereka dan mendiskusikan seni mengas. Lanjutkan ke tahap penghalusan menggunakan pemoles halus. Ambil batu pemoles atau pasta pemoles dan oleskan pada kain lembut atau kain flanel. Gosokkan kain yang telah diolesi pemoles secara merata ke seluruh permukaan bilah arit. Gunakan gerakan melingkar atau bolak-balik yang lembut untuk menghasilkan hasil yang lebih halus. Lanjutkan proses penghalusan hingga bilah arit terlihat mengkilap dan halus secara merata. Pembersihan dan penyimpanan. Setelah proses penghalusan selesai, bersihkan sisa-sisa pasta pemoles dari bilah arit. Bilas bilah arit dengan air bersih. AM-19 merencanakan untuk mencari cara agar bisa mencapai rumput tersebut. Setelah memikirkan beberapa saat, ia teringat akan sebuah bilah tua yang tergeletak di sudut kandang. Ide langsung terlintas dalam benak AM-19. Ia yakin bahwa dengan menggunakan bilah itu, ia dapat menggapai rumput yang menggoda di seberang pagar. AM-19 mengambil bilah itu dengan gigi dan mulai mengujinya. Meskipun bilah itu sedikit berkarat dan kusam, namun tetap kuat dan kokoh, AM-19 memutuskan untuk menggunakannya sebagai alat bantu untuk mencapai rumput yang ada di seberang pagar. Dengan teliti dan hati-hati, AM-19 menempatkan bilah itu di antara lapisan kawat di pagar. Ia memutar-mutar bilah tersebut dan melingkarkan ujungnya di sekitar rumput yang diinginkan. Dengan gerakan hati-hati, AM-19 mulai menarik rumput itu ke arahnya. Rumput itu terjatuh ke tanah di dekat kandang, dan AM-19 dengan cepat memakan rumput segar yang lezat itu. AM-19 sangat senang dengan keberhasilannya menggunakan bilah tua tersebut. Ia merasa cerdas dan bersemangat untuk menemukan cara-cara baru untuk mengatasi rintangan dan memenuhi keinginannya.
AM-19 terus mengasah keterampilannya dan menemukan berbagai cara kreatif untuk mengatasi masalah dalam hidupnya. Dalam petualangannya selanjutnya, AM-19 menjadi inspirasi bagi hewan-hewan lain di peternakan. Mereka belajar dari kecerdikan dan ketekunan AM-19, mengaplikasikan kreativitas mereka sendiri untuk mengatasi hambatan yang mereka hadapi. Dengan menggunakan bilah tua yang sederhana namun kuat, AM-19 berhasil menemukan jalan menuju makanan yang ia dambakan. Cerita tentang AM-19 mencari rumput menggunakan bilah menjadi pelajaran bahwa dengan kemauan, kreativitas, dan upaya yang sungguh-sungguh, kita dapat mengatasi rintangan dan mencapai tujuan kita, bahkan ketika tampaknya tidak mungkin.